Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas mengenai darah. Dalam sistem peredaran darah, kita akan membahas dua poin. Yang pertama, kita akan membahas darah, dan yang kedua, kita akan membahas alat yang digunakan untuk beredarnya darah. Baik, kita akan lihat bagaimana peta konsep terkait dengan materi sistem peredaran darah. Yang pertama, kita bahas mengenai darah. Ada komponen darah dan golongan darah. Kemudian di alat peredaran darah kita bahas jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai darah. Silahkan dilihat untuk strukturnya. Ini ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, kemudian ada keping darah atau trombosit, dan ada plasma darah. Ini yang nanti akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama kita bahas untuk fungsi darah. Yang pertama adalah mengangkut makanan dan oksigen dilakukan oleh eritrosit. Yang kedua mengangkut metabolisme yang nanti berfungsi untuk ekskresi, mempertahankan tubuh dari penyakit. Ini dilakukan oleh leukosit, mengangkut hormon, menjaga stabilitas tubuh serta keseimbangan serta mencegah pendarahan. Berikutnya kita lihat untuk komponen darah. Komponen darah ini ada dua macam, ada plasma dan ada sel darah. Plasma ini 90-92% terdiri atas air, sisanya adalah zat-zat terlarut, ada protein, garam mineral, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ada sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah ini tersusun atas 90% air dan 10%-nya bahan terlarut, 7% protein, 1% mineral, dan 2% lemak. Fungsinya sebagai pelarut bahan kimia, yang kedua membawa mineral, kemudian yang ketiga menyebarkan panas dari yang lebih hangat ke yang lebih dingin, dan yang keempat menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Macam-macam sel darah, yang pertama ada eritrosit, bisa dilihat gambarnya. Cirinya dia cakram bikonkav, diameter 7-8 mikrometer, tebal 1-2 mikrometer, dia elastis dan tidak punya inti. Fungsi eritrosit ini mengangkut oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, serta digunakan untuk mengangkut oksigen. Yang kedua ada leukosit, ini merupakan sel yang memiliki fungsi khusus untuk pertahanan tubuh. Leukosit dapat bergerak bebas, bahkan dapat keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan lain yang terinfeksi mikroorganisme. Ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit, tetapi jumlahnya dalam tubuh jauh lebih sedikit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki bentuk bulat, lonjong, dan ada juga yang tidak teratur, tidak memiliki inti dan berukuran sangat kecil, kurang lebih diameternya 2 μm. Jumlahnya dalam darah sekitar 150.000 hingga 400.000 per ml. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Ini saya rangkumkan untuk perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dilihat dari inti sel, hemoglobin, jumlahnya, bentuk, waktu hidup, serta fungsinya. Silahkan dicermati untuk tabelnya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.